Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Di video kali ini di sini saya akan coba review Acer Nitro 5 2022 yang sebelumnya sudah kita coba unboxing, teman-teman. Nah, Acer Nitro 5 2022 ini sudah menggunakan Intel Core generasi ke-12. Tepatnya di sini sudah menggunakan Intel Core i7 Gen 12 yang memiliki 14 core dan 20 thread. Nanti kita coba lihat, teman-teman, ya, pengukurannya di aplikasi. Dan juga di sini sudah menggunakan Nvidia GeForce RTX 30 series serta sudah menggunakan refresh rate layar 165 Hz. Ini yang menjadi kecepatan buat gaming itu luar biasa, teman-teman, ya. Nah, dan juga di sini untuk Acer Nitro 5 ini memiliki sound yang lumayan keren banget dan ini upgrade daripada seri sebelumnya. Sudah menggunakan DTX, ya, teman-teman. Ini mantep banget pokoknya suaranya, nanti kita coba tes, ya. Nah, kalau misalkan kita coba lihat dari desain, ini luar biasa. Ini beda banget dengan seri sebelumnya. Yang sebelumnya saya sudah bahas, ya, ada Acer Nitro 5 Core i5 dan juga ada Acer Nitro 5 Core i9. Nah, kalau Acer Nitro 5 Core i5 dengan Acer Nitro 5 Core i9 itu kembar, teman-teman. Bedanya hanya mesinnya aja. Dan kali ini untuk di Acer Nitro 5 2022 ini sudah upgrade banget daripada seri sebelumnya, gitu kan. Dilihat dari desain di bagian depan seperti ini, ya, aksennya beda banget dengan seri sebelumnya. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat untuk di bagian belakangnya, itu untuk port charging masih tetap di belakang, cuman ada tambahan Thunderbolt 4 dan juga ada port HDMI. Jadi untuk di bagian kiri dan kanan ini sangat minimalis banget, teman-teman. Untuk di sebelah kiri itu ada case interlock dan juga ada port USB 3.2, teman-teman, ya, seperti itu. Dan juga ada port jack audio 3,5 mili, ya. Dan untuk di sebelah kanan itu juga ada USB 3.2, itu ada 2 port, ya, dan juga ada indikator LED. Sekarang sudah tidak ada di bagian atas lagi untuk indikator, sudah disimpan di sebelah kanan dan di dekat dengan USB 3 tersebut, teman-teman. Ini sudah beda banget, ya. Kalau kita coba lihat di bagian depannya itu ada di keyboard dan juga untuk di layar. Jadi di bagian engselnya pun ini sekarang sudah di-upgrade jauh lebih baik, teman-teman, ya, dibanding versi sebelumnya. Dan juga sekarang untuk space-nya itu kelihatan lebih tinggi, ya, dibanding versi sebelumnya, gitu. Jadi pada saat membuka tuh engselnya tuh itu jauh lebih bagus, jauh lebih enak, mulus, teman-teman, seperti itu, ya. Ini keren banget pokoknya untuk Acer Nitro 5 2022 ini. Itu kalau dilihat dari desainnya, ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat dari spesifikasinya, ataupun di sini kita coba lihat bagaimana sih performanya, bagaimana sih performa mesinnya, gitu kan. Nanti kita akan coba lihat di sini, teman-teman, ya. Nah, oke, sekarang di sini kita akan coba lihat langsung spesifikasi dengan menggunakan aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi CPU-Z. Kalau misalkan teman-teman coba lihat di sini, ini Intel Core i7 dengan generasi 12700H, ya. Jadi ini sudah memang yang terbaru, dibuktikan dengan aplikasi, ya. Kemudian juga di situ terdeteksi 45 watt juga, dan di situ ada 20 thread, ya, kedeteksi 20 thread. Jadi ini benar-benar 20 thread untuk prosesornya. Keren. Kemudian kita coba lihat untuk di bagian speed, ya. Ini untuk di bagian memorinya sudah menggunakan DDR5, ya. Di sini DDR5 4800 dan 2400 MHz. Dan ini single channel, teman-teman. Ini keren banget sih. Kecepatannya nanti kita coba lihat, ya, di aplikasinya, ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di bagian grafik. Di bagian grafik di sini ada 2 pastinya, ada Intel UHD dan juga ada RTX 3060 dengan VRAM-nya 6 GB. Nah, di sini untuk TDP terdeteksi 80 watt untuk Nvidia GeForce RTX 3060-nya. GDDR6 pastinya, teman-teman, ya. Ini luar biasa, ini keren banget. Untuk kecepatan SSD NVMe M.2 di sini kecepatannya luar biasa, teman-teman. Bisa lihat di sini. Untuk RAID-nya itu bisa mencapai 6528 dan untuk write-nya ini bisa mencapai 3770, mau mendekati ke 4000, ya.
Ini luar biasa, ini cepet banget loh aslinya teman-teman. Saya coba copy ya, copy file itu cepet. Wah pokoknya ini mantep banget nih. Kalau misalkan dilihat dari Crystal Disk Mark ini teman-teman. Ini untuk kecepatan SSD-nya. Nah selanjutnya di sini kalau misalkan kita coba lihat pengukuran daripada aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Antutu untuk versi PC ataupun desktop ya. Ini kedeteksinya skornya itu di 1.470.000 mau ke 1.500.000 untuk skornya teman-teman. Ini Intel Core generasi ke-12 ya. Core i7 2000 Core i7 12700H teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat untuk di CPU-nya dia mencapai 500.000 dan untuk memorinya di sini 16 GB nyampe di 228.000. Apalagi kalau misalkan kita coba upgrade 16 GB dan 16 GB menjadi 32 GB, ini bisa kali 2 menjadi 400 dan skornya pun ini bisa mencapai mungkin ke 1.700.000-an teman-teman. Ini luar biasa, keren banget. Kemudian di sini untuk skor daripada Nvidia GeForce RTX 3060-nya ini sekitar 625.000 teman-teman ya. Dan juga di sini untuk Microsoft Windows-nya sekitar 80 ribuan. Ini luar biasa. Ini skornya tinggi-tinggi banget teman-teman ya, aslinya ya. Nah, di sini ternyata saya coba buat dua skenario. Kalau misalkan di sini dengan menggunakan mode performance ini akan mencapai skor 1.470.000-an ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di pengaturan Nitro Sense ataupun teman-teman di sini kan kalau di Acer Nitro itu ada tuh tombol N ya, tombol N di keyboardnya. Nah teman-teman itu kalau diklik akan langsung masuk ke sini ya. Nah ini tampilan dari Nitro Sense-nya. Nah kalau dari Nitro Sense ini ada perbedaan dengan versi sebelumnya juga. Kalau di versi sebelumnya itu ada yang namanya Cool Boss di sini nih. Ada Cool Boss di sini ya. Kalau ini nggak ada teman-teman. Adanya Auto, Max dan juga Custom. Nah cuman yang menjadi perbedaan di sini di bagian mode. Kalau di versi sebelumnya itu ada Power Plan. Kalau di versi yang Acer Nitro 5 2022 ini untuk Acer Nitro Sense-nya ini adanya mode, ada mode performance, ada mode default dan juga ada mode yang ini nih, ya. Nah, ini nih. Jadi kayak mode malam lah atau mode hemat baterai gitu kan kalau menggunakan mode yang ini. Nah, jadi saya coba gunakan mode performance itu mendapatkan skornya itu mencapai 1.470. Dan kalau misalkan menggunakan default itu di kisaran 1.100-an teman-teman untuk performanya. Kalau misalkan teman-teman ingin coba, nanti saya akan coba buat video khusus terkait uji tes Antutu di Acer Nitro 5 2022 ini ya. Nantilah teman-teman. Seperti itu. Yang pasti gambarannya di sini kalau misalkan menggunakan mode performance, nah kita coba pilih mode ini untuk di skor Antutunya mendapatkan skor 1.470 luar biasa. Ini lebih tinggi dibanding Acer Nitro 5 Core i9 teman-teman. Ini itu makanya tadi ini di luar ekspektasi saya gitu kan. Untuk performanya luar biasa, itu tinggi banget teman-teman ya untuk Acer Nitro 5 2022 ini ya. Dan perlu teman ketahui juga di sini chargingnya ya itu mencapai 230 watt teman-teman ya. Kalau yang seri sebelumnya itu cuma 180 watt, ini 230 watt. Gimana nggak super ngebut gitu kan teman-teman kalau misalkan menggunakan mode performance begitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini tambahan sebelum nanti kita coba tes gaming. Jadi di sini saya mau memperkenalkan yang namanya Nvidia Broadcast. Jadi Nvidia Broadcast ini sudah include dengan Acer Nitro 5 2022 ini. Sebelumnya saya coba cek di Acer Nitro 5 Core i5 punya saya dan juga di Intel Core i9-nya itu tidak ada Nvidia Broadcast. Baru setelah kita coba upgrade untuk driver dari Nvidia-nya, itu kita coba bisa install Nvidia Broadcast ini ya. Karena Nvidia Broadcast ini aplikasi baru yang baru rilis di tahun ini, tepatnya kalau nggak salah di bulan Juni ini teman-teman ya, baru perilisan dari Nvidia Broadcast ini gitu ya. Yang tutorial lengkapnya saya sudah buat di channel Wahyu Zekta Gaming Official. Nah, kita coba lihat di sini terkait Nvidia Broadcast ini ya. Nanti ketika saya coba tes gaming, itu saya akan coba gunakan fitur dari Nvidia Broadcast ini. Nah, salah satu contoh fitur yang menariknya itu adalah di bagian kamera betanya. Jadi kita bisa hapus background belakang ini tanpa menggunakan green screen.
Jadi di sini kita bisa menggunakan teknologi AI-nya. Gitu teman-teman ya, teknologi AI-nya. Nah, salah satu contoh di sini efeknya ini adalah blur. Dan kita coba bisa gunakan yang seperti ini ya. Tuh belakangnya seperti ini. Kemudian juga kita bisa hilangkan backgroundnya secara penuh seperti ini ya. Tuh. Padahal di sini saya nggak coba pakai green screen ya. Ini saya pakainya tadi gitu kan. Seperti itu. Background biasa ini belakang teman-teman. Nah, cuman memang seperti ini ya. Terkadang ada sedikit bayangan-bayangan dan hal itu nggak menjadi masalah karena biasanya kalau misalkan teman-teman membuat game ataupun konten gaming itu kecil ya, kitanya itu kecil, jadi semacam kayak ya seperti ini nggak terlalu mengganggu gitu teman-teman ya. Nah ini kerennya. Kemudian juga di mikrofon juga di sini kita bisa gunakan noise removal dan juga kita bisa gunakan speakernya juga bisa kita coba noise removal dan juga kita bisa gunakan efek-efek lainnya. Ini keren banget ya dari Nvidia Broadcast ini. Hanya GPU RTX ataupun GPU Nvidia yang ada fitur Nvidia Broadcast ini teman-teman. Ini keren banget. Oke, yuk langsung aja kita coba tes gaming dan nanti saya akan coba perlihatkan ada fitur ray tracing. Ya, ini keren banget. Yang perlu teman-teman ketahui, fitur ray tracing ini adalah fitur yang ada untuk mengatur pencahayaan di dalam game itu seperti di dunia nyata. Ini luar biasa, keren banget. Makanya game-game dengan menggunakan grafis RTX itu akan jauh lebih realistis kualitas grafisnya. Ini keren banget teman-teman. Oke, tidak berlama-lama, yuk langsung saja kita ke tes gamingnya. Yuk. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game GTA 5 ya. Nah, ini saya menggunakan fitur daripada Nvidia Broadcast ya. Nah, ini sebetulnya saya tidak menggunakan green screen, tapi di sini seperti menggunakan green screen kan. Ini keren banget. Dan perlu teman-teman ketahui, ini adalah suara dari mikrofon bawaan ya Acer Nitro 5 2022 ini teman-teman. Jadi suaranya seperti ini ya. Jadi bisa dinilai sendiri oleh teman-teman. Kalau menurut saya sih cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat dulu untuk settingan dari game GTA 5 ini ya teman-teman. Di sini saya setting dengan rata kanan, teman-teman bisa lihat ini ya. Semuanya rata kanan. Ini setting 165 Hz. Dan juga kita ke bawah very high, ultra, Nvidia PC SS-nya juga saya pakai yang itu. Ini semuanya sudah rata kanan teman-teman. Dan di sini sayang sekali masih belum ada fitur ray tracing ya. Ini masih belum ada fitur ray tracing di sini teman-teman untuk di GTA 5 ini. Kemungkinan nanti di GTA 6 itu ada fitur ray tracing teman-teman. Seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini yuk kita coba jalan-jalan aja di sini. Kita coba lihat bagaimana performanya teman-teman. Dan di sini saya dapat di 46 sampai 50-an fps saja ya. Oke, dan ternyata memang berat gitu kan untuk GTA 5 ini dengan menggunakan settingan rata kanannya. Tapi ya di Acer Nitro 5 2022 ini lihat dilibas abis. Meskipun fps-nya di 50-an fps, ini lancar banget teman-teman. Lancar jaya ini lihat. Mantap banget ini teman-teman ya. Keren. Lihat cepet banget mobilnya, gila. Sorry teman-teman itu nabrak orang. Oke, kita coba lihat ya. Sini lagi kita coba jalan. Ini stabil banget, parah ini teman-teman. Ini asli, ini game GTA 5 ya. Kalau yang di Android itu saya coba bahas itu game buatan fans aja teman-teman ya, bukan game asli dari Rockstar. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya untuk uji tes game GTA 5 di Acer Nitro 5 2022. Next kita akan coba di game yang mempunyai fitur ray tracing teman-teman ya, karena itu adalah unggulan daripada Acer Nitro 5 ini yang sudah dilengkapi dengan fitur ray tracing daripada Nvidia GeForce RTX 3060-nya teman-teman. Oke, yuk langsung aja kita ke gamenya. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Resident Evil 8 atau Resident Evil Village. Nah, di dalam game ini ada pengaturan khusus ya. Kalau misalkan kita coba mainkan di Acer Nitro 5 2022 ini, ada fitur ray tracing. Kita coba lihat dulu di sini, masuk ke dalam option, kemudian ke bagian display, kemudian kita coba ke bawah. Di sini saya sudah aktifkan untuk fitur ray tracingnya teman-teman. Kita coba lihat di sini ya, ke bawah. Nah, ini dia. Ada fitur ray tracing. Ini sudah on, saya setting di sini medium teman-teman ya. Karena jujur ya, ray tracing ini memang cukup berat. Tapi dengan kita menggunakan settingan ray tracing di medium atau mid, ini kita bisa mendapatkan FPS di 69 sampai 70 fps. Ini di Acer Nitro 5 2022 teman-teman, dan ini keren banget asli ya.
Oke, lanjut kita coba masuk ke dalam gameplaynya ya, bagaimana performanya kita menggunakan settingan dari ray tracing ini teman-teman. Dan di sini untuk settingan di bagian presentnya ya, kita coba lihat di sini. Nah, ini saya mau coba menggunakan ray tracing langsung dari sini ya. Kita coba lihat. Nah, ini sudah menggunakan ray tracing. Jadi teman-teman bisa dipilih secara langsung lewat present ataupun bisa disetting secara manual di sini ya untuk mengaktifkan ray tracingnya. Oke, langsung aja yuk kita coba masuk ke dalam gameplaynya. Bagaimana nih? Apakah mantap atau tidak ya performanya? Yuk. Where the hell am I? Nah, teman-teman di sini kita sudah masuk di gameplaynya ya di Resident Evil 8 Village, dan di sini saya menggunakan ray tracing untuk kualitas grafisnya dan edan banget ini. Luar biasa teman-teman, lihat grafisnya. Ray tracingnya on. Jalan di 50-an fps, dan perlu teman-teman ketahui kalau misalkan kita tidak record seperti ini ya, saya menggunakan record bawaan dari Nvidia-nya, ini kita bisa tembus sampai 100-an fps dengan menggunakan ray tracing ya. Jadi kalau misalkan kita coba record layar, itu akan mengurangi sedikit ya teman-teman untuk performa dari fps-nya. Jadi sekitar di 50-an fps untuk setting di record seperti ini, karena memang pengaturannya maksimum itu record itu di 60 fps teman-teman ya, maksimal perekaman layarnya ini gitu teman-teman. Jadi belum sampai tembus sampai ke 100-an fps lebih ya. Oke, ini ray tracingnya aktif. Oke, kita lanjut di sini, kita coba lihat sekarang kemana ini. Saya baru pertama kali main juga. Oke, ini langsung turun ke bawah. Lihat ini pohon-pohonnya, luar biasa teman-teman. Oh, ada rumah tuh di bawah ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk game Resident Evil 8 Village ini ya, kalau menggunakan settingan ray tracing ya seperti ini ya kalau kita record, tapi kalau tanpa record ini lancar banget. Yuk kita coba lihat. Bisa masuk nggak? Oh, bisa masuk ya. Ini ada apa aja di sini? Lihat ini rumah, bata-batanya ini realistis banget asli ini ya. Jadi ray tracing itu, oh ini ada yang mati, apa nih, gajah apa nih? Oh iya gajah teman-teman. Kasian banget ya. Bukan gajah sih, kuda ini. Kirain gajah. Lihat teman-teman ini ya. Jadi pencahayaan yang ada di dunia nyata dimasukkan ke dalam game. Itu ray tracingnya. Ini luar biasa, keren banget. Asli. Sebelah ke mobilnya ada apa nih di sini nih? Apakah ada senjata? Dan tidak ada teman-teman. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk tes gamingnya. Untuk nanti mungkin gameplay lainnya saya akan mainkan di channel Wahyu Zekta Gaming Official ya teman-teman ya. Jadi di sini hanya uji tes saja untuk Acer Nitro 5 2022 ini, yang pastinya ray tracing yang menjadi penasaran saya tuh. Karena di Acer Nitro 5 Core i5 saya dan juga di Acer Nitro 5 Core i9 saya itu tidak ada fitur ray tracing ini teman-teman untuk di settingan grafisnya. Mantap banget ini untuk Acer Nitro 5 2022 ini teman-teman ya. Oke, kita coba ya satu game aja lagi ya. Kita coba tes. Yuk. Oke teman-teman, di sini saya coba main game Tower of Fantasy versi PC-nya ya. Nah, ini lihat. Dia stabil di 60 fps ya. Ini belum saya setting ke fps maksimal ya, dan juga grafisnya belum saya setting. Nah, kita coba masuk dulu ke dalam setting. Kita coba ke bagian display, dan di sini kita coba setting dulu ke 90 ya. Kemudian di sini untuk di bagian grafisnya saya masih menggunakan fine. Oke, kita back, dan di sini kita bisa dapat di 90 fps mentok teman-teman. Lihat ya di pojokan kanan atas. Luar biasa sekali ya untuk game seberat ini ya. Itu berat banget loh asli teman-teman ya. Ini di Acer Nitro 5 2022 enteng banget asli. Kita coba masuk ke setting lagi. Kita coba setting ke 120 fps. Kita oke aja. Coba lihat teman-teman di sini. Ya, dia bisa di 120 fps, jalan lancar tanpa ada kendala teman-teman. Lihat. Wow, mantap sekali ya. Yes ya. Cakep. Yes. Mantap banget ya. Nah, sekarang di sini kita coba setting ke rata kanan untuk grafisnya. Apakah dia masih kuat berjalan di 120 fps? Nah, di sini kita langsung saja ke original ya. Nih, original teman-teman. Kita klik, kemudian ke bagian advance-nya kita coba original juga. Oke, kalau sudah kita back ya. Kita back.
Dan di sini kita mendapatkan FPS di 90-an FPS ya, nggak bisa nyentuh ke angka 120 FPS, dan itu sangat wajar sekali teman-teman. Karena settingan ini benar-benar settingan maksimalnya, originalnya, dan ini masih bisa jalan, lihat, di 100-an FPS untuk Acer Nitro 5 2022 ini dengan GPU RTX 3060, VRAM 6GB, ini lancar jaya teman-teman. Asik banget ini mainnya ya. Keren ini ya. Mantap ya. Kalau menurut saya sih yang paling berat tuh tadi ya, di game Resident Evil 8 dengan menggunakan ray tracing. Itu kalau misalkan kita coba record itu berat ya. Dan ini sambil kita record untuk game Tower of Fantasy ini bisa sampai di 100-an FPS dengan grafik rata kanan. Ini luar biasa teman-teman. Keren banget ya. Keren ini asli. Mantap ya untuk tes gamingnya nih untuk Acer Nitro 5 2022 ini. Sip. Ya oke teman-teman, ini mungkin tambahan aja ya di Resident Evil 3 saya coba tes. Kan di sini tadi tuh di Resident Evil 8 Village itu ada fitur yang namanya ray tracing. Nah, di sini saya penasaran di Resident Evil 3, kita coba lihat apakah di Resident Evil 3 Remake ini ada fitur ray tracing. Oke, langsung aja kita coba lihat ya. Kita ke start. Kemudian kita coba ke option dan kita coba masuk ke dalam grafis. Nah, di sini kalau misalkan kita coba klik present, di sini tidak ada fitur ray tracing. Sedangkan di Resident Evil 8 itu ada ray tracing, teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan settingan maksimal dan di sini teman-teman bisa lihat ya untuk grafik memorinya sampai di 12 GB. Padahal di sini untuk memorinya ataupun VRAM-nya untuk Acer Nitro 5 2022 ini dengan RTX 3060 itu hanya 6 GB dan kebaca di sini 5,88 GB. Tapi ini masih lancar jaya teman-teman ya untuk performa gamingnya. Ini luar biasanya. Kita coba ya masuk ke dalam gameplaynya, kita ke story kemudian ke continue. Kita coba di sini teman-teman ya, sedikit aja. Kita lihat performanya. Lihat, itu di loading bisa sampai di 165 fps. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Lihat ya. Ini ada senjata nih. Coba lihat. Oke. Nah, si zombie datang nih di sini nih. Nah, kan? Lihat teman-teman di sini FPS-nya masih di 70-an dan ini masih sangat nyaman banget. Tuh ya, masih sangat nyaman banget ya, lancar banget. Oke. Wow, jatuh ya. Settingan maksimal masih oke banget ini teman-teman. Nah, ini sedikit aja ya untuk Resident Evil 3 Remake dan ternyata untuk fitur ray tracing-nya masih belum ada teman-teman. Seperti itu. Mantap ini. Grafisnya luar biasa. Hey, come on. There's a helicopter waiting to take you to safety. What safety? I'm not going out there. The parking garage isn't far. I can Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini untuk tes gamingnya mungkin di Acer Nitro 5 2022 ini. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini pingin request, boleh Bang coba tes game ini. Tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan coba tes di channel Wahyu Zekta Gaming Official ya. Oke, seperti itu teman-teman ya di sini untuk tes gaming di Acer Nitro 5 2022 ini dengan Intel Core i7 generasi ke-12. Oke, sip, mantap banget. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, jadi Acer Nitro 5 2022 ini kalau menurut saya pribadi ini sangat-sangat worth it banget ya. Nah, dilihat dari tadi desainnya sudah futuristik, sudah kekinian, sudah beda dengan seri sebelumnya. Jujur saya pribadi ingin pakai yang ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau kita coba lihat untuk performance itu kita lihat tadi uji tes dengan menggunakan Antutu itu skornya bisa sampai 1.470.000. Bahkan kalau kita tambah RAM lagi menjadi dual channel itu bisa menjadi 1.700.000-an mungkin ya. Ini luar biasa teman-teman. Dan untuk tes gaming teman-teman bisa lihat sendiri ya, performanya itu ada peningkatan jauh daripada seri sebelumnya. Bahkan Intel Core i9 ya, yang sebelumnya saya sudah coba review, itu performanya lebih rendah dibanding versi yang kali ini Acer Nitro 5 2022 Intel Core i7 teman-teman, Gen 12. Ini luar biasa banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin beli laptop, sebaiknya nabung dulu
lebih baik beli aja yang Acer Nitro 5 2022 ini. Tapi kalau misalkan ya budgetnya nggak cukup nih, saya punya segini dan saya pingin buru-buru dapat laptop gaming, ya nggak apa-apa sih. Series Acer Nitro 5 yang Core i5 juga itu masih sangat-sangat worth it banget. Bahkan sekarang sudah turun harganya teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi itu aja mungkin teman-teman ya video review kali ini terkait Acer Nitro 5 2022 ini. Kalau misalkan di sini teman-teman ya suka dengan video ini, teman-teman bisa langsung saja like dan juga jangan lupa subscribe ya biar tidak ketinggalan lagi informasi lainnya terkait informasi teknologi dan juga seputar gadget ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin cari ataupun yang lagi cari laptop gaming. Mantap.